Perkenalkan, nama saya Riko Adi Saputra, NIM 67 2020 332. Perkenalkan, nama saya Navika Isra Saputra dengan NIM 67 2020 111. Di sini kami akan sedikit membahas tentang chapter 3. Network Security Concept. Yang pertama, current state of cybersecurity. Cybersecurity adalah sebuah sistem atau cara untuk melindungi komputer, jaringan, sistem, dan data dari serangan atau akses yang tidak sah. Ada banyak cara yang dapat kamu lakukan untuk menjaga keamanan cyber. Contohnya seperti menggunakan firewall, enkripsi, autentikasi yang kuat. Ini adalah sedikit gambaran tentang bagaimana cara penjagaan cybersecurity. Kita bisa menjaga, misal ada ancaman dari internet, kita ada ancaman eksternal dan ancaman dari dalam. Sedangkan device kita dari ada tuan rumah yang ditutupi. Kita bisa menyiasatnya jika kita seperti yang dijelaskan Pak Win. Jika kita membuka banking, kita bisa menggunakan internet dari kita sendiri, jadi tidak akan ada ancaman dari luar atau maupun dari dalam. Yang kedua, threat actor atau bisa disebut peretas. Peretas adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan aktor ancaman. Awalnya istilah tersebut menuju pada seseorang yang merupakan ahli komputer yang terampil seperti programmer, dan peretasan adalah solusi yang cerdas. Istilah ini kemudian berkembang menjadi apa yang kita kenal sekarang. Peretas dibagi menjadi 3. Yang pertama, topi putih. Yang kedua, topi abu-abu. Yang ketiga, topi hitam. Topi putih adalah peretas etis yang menggunakan keterampilan pemrograman mereka untuk tujuan yang baik, etis dan legal. Peretas topi putih dapat melakukan tes penetrasi jaringan dalam upaya untuk mengkompromikan jaringan dan sistem dengan menggunakan pengetahuan mereka tentang sistem keamanan komputer untuk menemukan kerentanan jaringan. Kerentanan keamanan dilaporkan kepada pengembang untuk diperbaiki sebelum kerentanan dapat dieksploitasi. Yang kedua, topi abu-abu. Topi abu-abu adalah individu yang melakukan kejahatan untuk melakukan hal yang tidak etis, tetapi tidak untuk keuntungan pribadi atau menyebabkan kerusakan. Peretas topi abu-abu dapat menggunakan kerentanan terhadap organisasi yang terpengaruh setelah mengkompromikan jaringan mereka. Yang ketiga, topi hitam. Topi hitam adalah penjahat tidak etis yang membahayakan keamanan komputer dan jaringan untuk keuntungan pribadi atau untuk alasan jahat seperti menyerang jaringan. Malware merupakan perangkat lunak yang bekerja dengan memasuki komputer tanpa perizinan serta dapat menyebabkan kerusakan pada sistem, server, dan jaringan komputer. Malware merupakan gabungan dari kata malicious yang berarti jahat atau berbahaya dan severe yang berarti perangkat lunak. Lebih buruk, malware dapat melakukan pencurian data dan informasi dan tersimpan dalam komputer setelah menjadi pintu belakang masuknya hacker. Contoh-contoh malware ada 5. Adware. Yang pertama, adware biasanya didistribusikan dengan mengunduh perangkat lunak online. Yang kedua, ransomware biasanya menolak akses pengguna ke file mereka dengan mengenkripsi file dan kemudian menampilkan pesan yang menuntut tebusan untuk kunci diskusi. Biasanya user yang terkena ransomware dikenakan biaya agar file yang dikunci oleh penyerang bisa dibuka. Yang ketiga, rootkit digunakan oleh pelaku ancaman untuk mendapatkan akses tingkat akun administrator ke komputer. Yang keempat, spyware mirip dengan adware, tetapi digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang pengguna dan mengirimkannya ke pelaku ancaman tanpa persetujuan pengguna. Yang kelima, worm. Worm adalah program replikasi diri yang menyebar secara otomatis tanpa tindakan pengguna dengan mengeksploitasi kerentanan dalam perangkat lunak yang sah. Jenis-jenis peretasan. Ada serangan DOS atau denial of service, serangan DDoS, distribute denial of service, serangan malware, serangan phishing, serangan man in the middle. Virus merupakan program perangkat lunak yang dirancang untuk menginfeksi ke setiap sistem komputer dengan cara menyalin dirinya sendiri dan menyebar ke file, program, atau sektor boot yang ada di dalam sistem. Ini macam-macam virus. Ada sektor boot, menyerang sektor boot, table, partisi file atau sistem file. Ada virus firmware, virus menyerang firmware perangkat. Virus makro, virus yang menggunakan fitur makro MS Office atau aplikasi lain dengan jahat. Yang keempat, virus program, memasukkan dirinya ke dalam programnya yang dapat dijalankan. Yang kelima, virus script, menyerang juru bahasa OS yang digunakan untuk mengeksekusi script. Trojan, juga dikenal sebagai Trojan Horse, adalah jenis malware yang disamarkan sebagai program yang digunakan atau sah
tetapi sebenarnya berisi komponen berbahaya yang dapat merusak sistem atau mencuri informasi pengguna. Nama Trojan Horse berasal dari kisah mitologi Yunani di mana pasukan Yunani menyembunyikan diri di dalam patung kuda besar atau bisa disebut Trojan Horse untuk menyerang kota Troy. Trojan dapat menyamar sebagai perangkat lunak yang menarik seperti utilitas sistem, game, program, pengoptimalan, atau bahkan video lucu. Ketika pengguna mengunduh atau menjalankan Trojan, ia akan menyebarkan komponen berbahaya di dalam sistem tanpa sepengetahuan pengguna. Ini contoh-contoh serangan. Yang pertama, serangan ICMP. Pelaku ancaman menggunakan paket gema protokol pesan kontrol internet atau bisa disebut ICMP dengan mengeping untuk menemukan subnet dan host di jaringan yang dilindungi untuk menghasilkan serangan banjir DOS atau DOS ya, dan untuk mengubah tabel perutaan host. Yang kedua, serangan amplifikasi dan refleksi. Pelaku ancaman berupaya mencegah penggunaan yang sah mengakses informasi atau layanan menggunakan serangan DOS dan DDoS. Yang ketiga, taktik serangan spoofing. Pelaku ancaman memalsukan alamat IP sumber dalam paket IP untuk melakukan spoofing buta atau spoofing non buta. Yang keempat, man in the middle attack. Pelaku ancaman memposisikan diri antara sumber dan tujuan untuk memantau, menangkap, dan mengontrol komunikasi secara transparan. Mereka dapat menguping dengan memeriksa paket yang ditangkap atau mengubah paket dan meneruskannya ke tujuan semula. Yang terakhir, pembajakan sesi. Aktor ancaman mendapatkan akses ke jaringan fisik dan kemudian menggunakan serangan man in the middle attack untuk membajak sebuah sesi. Terima kasih.